Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita ingin menyelesaikan salah satu tugas MIT di jurusan Pendidikan Agama Islam, khususnya di kampus Institut Parahikmah Indonesia yang berada di Kabupaten Goa. Nah, pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang bangsa Arab Quraisy pra-Islam. Nah, kita akan mengundang salah satu teman yang akan membahas tentang bagaimana kondisi yang ada di bangsa Arab Quraisy pra-Islam tersebut. Lampung, saya ya, saya lepas masker ya, masih dapat nafas gitu. Oke. Jadi pada kesempatan ini kita ingin mengetahui kondisi-kondisi yang ada di bangsa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bangsa Arab itu memiliki banyak budaya dan lain sebagainya yang belum kita ketahui. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada saudara Aan, bahwasanya bagaimana sih asal usul bangsa Arab pada pra-Islam tersebut? Jadi menarik pertanyaan dari Bung Zahir menanyakan tentang asal usul bangsa Arab. Yang saya ketahui dari bacaan saya pribadi, saya membaca riwayat hidup Rasulullah yang penulisnya kalau saya tidak salah yaitu Abu Hasan Ali An-Nadwi. Nah, di dalam bukunya itu dia membahas tentang kondisi ataupun asal usul bangsa Arab. Jadi asal usulnya itu ada dua, bisa disebut komunitas di dalam bangsa Arab. Jadi komunitas pertama itu yang jauh sebelum bangsa Arab itu ada, tapi segala budaya-budayanya itu dikonsumsi bangsa Arab ketika bangsa Arab sudah masa jaya-jayanya. Jadi semisal, jadi ini sudah tidak ada lagi, komunitas yang pertama ini sudah tidak ada lagi di dalam bangsa Arab, seperti halnya kaum Ad, kaum Samud, ya, jadi kayak Raja Namrud dan semacamnya, itu termasuk di Timur Tengah ataupun di Arab itu sendiri, tetapi itu jauh sebelum bangsa Arab datang. Dan adapun yang kedua, komunitas yang kedua yaitu komunitas Bakia. Jadi Bakia itu masih ada sampai sekarang dan termasuk di dalam keturunan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Jadi beberapa dari mereka itu ajaran-ajarannya juga pun dan beberapa orangnya yang terdahulu juga masih ada. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan tadi bahwasanya ada dua semacam komunitas yang berada di bangsa Arab pada masa itu ya. Jadi selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana sih kondisi moral bangsa Arab pra-Islam tersebut. Ya, menarik. Kondisi moral di masa-masa bangsa Arab itu dia bukan moral yang seperti apa ya. Bangsa Arab itu moralnya seperti keberaniannya, kesetiaannya itu sangat melekat di dalam bangsa Arab, tetapi di sini dia krisis, bisa dibilang krisis rohani ataupun keislaman, karena dia membabi buta misalnya, dan dia tidak menyukai anak-anak perempuan. Ketika dia melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itulah yang salah satu yang menjadi krisis di dalam bangsa Arab. Jadi banyak ya, kayak minuman keras, judi. Jadi hal-hal tersebut itu sebelum Islam datang kekacauan karena sangat berlebihan di dalam bermaksiat lah istilahnya. Jadi kondisi moral pada saat itu memang sangat membutakan pada moral-moral yang ada di kaum tersebut. Betul. Karena kita bisa melihat bahwasannya di
pada masa tersebut orang-orang bahkan tidak memuliakan seorang wanita yang dilahirkan oleh seorang ibu. Padahal kita melihat bahwasanya seorang ibu adalah orang-orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kalau dari segi intelektual mungkin kita tidak ragukan bangsa Arab ya, karena kita tahu dia cerdas-cerdas, dan syair-syair juga, bukan syair enggak, syair maksud saya. Ini di sana sangat tren, dan waktu itu memang bahkan ketika diberikan waktu 1 minggu dia mampu menyelesaikan syair, beberapa kumpulan syair, dan menyampaikannya di depan umum, di forum ataupun dimanapun itu. Jadi kalau segi intelektual tidak diragukan bangsa Arab, tetapi dari segi spiritualnya itu sangat rusak menurut saya pribadi. Oh ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak semua kaum bangsa Arab yang pada masa itu memiliki moral yang seperti ini dan memiliki tingkat intelektual yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita melihat pada kondisi yang asal usul moral dan sebagainya, dan selanjutnya kita akan menanyakan kepada Kakak Aan bahwasanya bagaimana kalau misalkan kita menanyakan tentang kondisi bangsa Arab prasejarah tersebut, pra Islam tersebut. Bisa diulang tadi tanyanya? Bagaimana kondisi budaya pada masa pra-Islam tersebut? Ya, dalam kondisi budaya yang sempat saya singgung juga tadi, bahwa di budaya-budaya bangsa Arab yang sangat kental akan kesetiaannya, misalnya yang tadi saya sebutkan, dan itulah budaya-budaya Arab itu tidak lepas dari karya-karya banyak dari sastra-sastra yang sangat dimanfaatkan oleh bangsa Arab ya, terutama syair tersebut tadi itu termasuk di dalam budaya-budaya bangsa Arab, bahkan sampai sekarang masih melekat budaya tersebut membuat syair. Tetapi ketika Rasulullah datang, nah di situ syair itu terasa apa ya, sudah tidak ada apa-apanya. Ketika syair yang disandingkan dengan Al-Quran itu, maka syair itu akan kalah, walaupun syair seindah apapun itu. Itu yang saya tangkap dari segi budaya membandingkan dengan budaya setelah Islam datang. Sangat seru sekali ya pembahasan pada kesempatan ini. Jadi kita lanjut lagi ke pembahasan tentang bagaimana kondisi ekonomi pada saat itu, pada masa pra-Islam. Ya, pada masa sebelum Islam datang dan bahkan setelah Islam datang, yang kental akan bangsa Arab dari segi ekonomi, dia sumber penghasilannya itu dari ladang, dari domba. Ketika pengembala domba menjual domba-domba, dan intinya dalam berniaga juga ataupun berdagang itu kental akan budaya ataupun sumber penghasilan orang Arab terdahulu, lebih bersumber kepada perdagangan, berdagang. Ya, jadi kita bisa melihat bahwasanya orang-orang Arab pada masa itu dia menggunakan proses perdagangan untuk meningkatkan perekonomiannya atau menjalankan perekonomian pada masa itu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat kondisi pada saat pra-Islam, kalau misalkan berbicara tentang politiknya itu bagaimana Kak? Bagaimana kondisi politik pada masa itu? Politik sana kita tahu bahwa di bangsa Arab itu kan bisa dibilang dia bersuku-suku, berkabilah. Ada yang namanya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Disinilah dia saling di mana kekuasaan itu ketika itu dikuasai oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, karena sebelum Ka'bah misalnya ada, itu mereka yang menjadi penghuni pertama, sehingga dia yang menjadi penguasa tertinggi pada saat politik tersebut terjadi. Ya, itu yang saya amati dari Islam. Jadi kalau misalkan
tadi sudah membahas tentang bagaimana asal-usul bangsa Arab pra-Islam, kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, kita ini melangkah ke kaum Quraisynya, Kak. Bagaimana kaum Quraisy pra-Islam? Kalau misalnya pada masa itu. Kaum Quraisy. Kaum Quraisy pra-Islam terkenal dengan kecerdasan dari orang-orang yang terdapat di kaum Quraisy tersebut, karena banyak dari penemu-penemu itu berasal dari kaum Quraisy. Bahkan kaum Quraisy itu sebenarnya terbagi-bagi, ada dan termasuk juga yang saya sebutkan tadi kayak Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan suku-suku maupun kabilah-kabilah lainnya itu disebut dengan kaum Quraisy. Sehingga orang-orang Arab yang saya sebutkan tadi bahwa dia tidak sama sekali krisis tentang intelektual. Kita salah kalau menilai bangsa Arab itu sebelum Islam datang krisis intelektual, tapi di situ dia krisis moral ataupun intelektual, spiritual maksud saya. Itu saja yang bisa saya mungkin berikan. Jadi terima kasih tadi kan, bahwasanya pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas tadi sangat menarik ya, sehingga menguras tenaga juga dalam pembicaraan, sehingga tenggorokan juga bisa agak tegang itu. Jadi persilakan kepada untuk minum singkat. Panas juga. Hasan Alkoman. Jadi sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwasanya ada dari bangsa Arab, mulai dari asal usulnya, dari kondisi moral dan lain sebagainya, kondisi budaya, politik, dan ada beberapa tadi juga. Baiklah, terima kasih kepada saudara Aan yang sudah menjelaskan panjang lebar tadi tentang kondisi asal usul bangsa Arab, mengenai ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pada masa pra-Islam tersebut masih banyak juga kondisi-kondisi moral yang tidak terlalu tidak terlalu dominan untuk tingkat intelektualnya kepada seluruh masyarakat pada masa itu ya. Jadi mungkin kita bisa mengakhiri kesempatan ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.